Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ragunarifna dengan NIM 2025072003. Saya dari kelas Farmasi A semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS melalui video. Di sini saya akan menjawab 5 soal dengan berikut. Yang pertama, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita, diantaranya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Soal yang kedua, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Soal yang ketiga, sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri. Sebagai warga negara, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Soal yang keempat, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang kelima, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal pertama. Hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita, diantaranya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Jawabannya adalah hak asasi manusia atau HAM, wanita dan anak. Wanita, kesetaraan, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak kerja dan pendidikan. Lalu, hak anak adalah hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Soal yang kedua, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda suku, agama, budaya, tetap satu tujuan, persatuan Indonesia. Perbedaan bukan pemecah, tetapi kekayaan bangsa. Keindahan Indonesia tumbuh dari perbedaan yang hidup berdampingan dari berbagai agama dan keyakinan. Kita belajar saling menghormati. Toleransi bukan hanya hidup berdampingan, tetapi mengulurkan hati untuk memahami satu sama lain. Di tengah perbedaan, kita memilih damai karena kita percaya bahwa harmoni tercipta saat setiap orang diberi ruang untuk menjalani keyakinannya dengan tenang. Perbedaan bukan penghalang, tapi kekuatan yang membuat Indonesia semakin utuh. Berbeda keyakinan bersatu dalam kedamaian. Mari kita jaga ruang saling menghormati agar setiap perbedaan tetap membawa kita pada kerukunan. Soal yang ketiga, sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasannya. Jawabannya adalah mahasiswa harus cerdas, kritis, dan kreatif karena mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka berperan mengawasi kebijakan, memberi solusi, dan menjaga nilai demokrasi agar tetap sehat. Lalu, soal yang keempat,
Jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu jawabannya adalah hak dan kewajiban WNI dalam Undang-Undang 1945. Hak yang pertama adalah hak hidup, berkeluarga, dan berkembang, pasal 28A sampai 28B. Yang kedua, hak pendidikan, pasal 31. Yang ketiga, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak, pasal 27 ayat 2. Kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, pasal 28E. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum, pasal 28D. Dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Kewajiban yang ketiga adalah menghormati hak orang lain, pasal 28J. Yang terakhir, mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Jadi Pak Sukidi, bahwa tadi Pak Surya Paloh mengatakan gitu ya dalam pidatonya, demokrasi itu perlu keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, pemahaman kepada konsumen akan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, soal yang kelima, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Menurut saya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi membentuk pola pikir terbuka, menghargai perbedaan, dan partisipatif, namun perlu ditingkatkan kualitasnya agar tidak hanya prosedural, tapi juga substantif, yaitu adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.